Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan kembali pertemuan kita di dalam ibadah secara online. Seperti di dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 mengatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun kita tinggal dan berada hari ini, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, karena kasih kemurahan-Mu, kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, untuk kami datang beribadah Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati para pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Biarlah hari ini kita membesarkan Tuhan yang ajaib, yang layak ditinggikan dan dipuji untuk selama-lamanya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib karya-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Engkau layak disembah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi angkat suaramu, besarkan dan agungkan Tuhan. Dia yang layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. sebab Engkau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. sebab Engkau Allah yang layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Biarlah pada pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Mungkin dalam 1 minggu ini kita telah melakukan perbuatan dosa dan salah yang tidak disengaja ataupun disengaja. Biarlah kita akan diam sejenak mohon pengampunan daripada Tuhan. Bapa di surga, hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Dan kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, mohon pengampunan daripada-Mu Bapa. Sebelum kami mengagungkan dan memuji Engkau Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam perkataan kami, dalam pikiran kami maupun dalam perbuatan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama bersuka cita dapat memuji dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat pengampunan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami balaskan doa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pengampunan Tuhan sudah diberikan bagi kita. Mari sebagai ungkapan syukur kita mau bangkit dan serukan nama Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Kami serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, Dia menara kita yang kuat. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus,
Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis terbentang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, segalanya. Bersorak bagi Tuhan, sebab Allah yang Maha Kuasa bagi kita semuanya. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita bersyukur untuk hari ini karena sukacita sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Tibalah saatnya bagi kita untuk sebentar diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari katakan sama-sama, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku,
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah kita berikan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Katakan, betapa aku mencintai Tuhan. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir Tuhan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kembali kita akan belajar lagi firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kembali kesempatan indah Tuhan berikan kepada kami untuk kami sama-sama belajar firman-Mu yang mengisi hidup kami, menumbuhkan iman kami, menjadikan kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan sore hari ini sungguh-sungguh memberkati kita semua. Demikian juga kami yang mendengar, Tuhan Kau juga urapi dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami tidak kehilangan sedikit pun berkat firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang kemerdekaan yang saya beri
tema atau judul mengisi kemerdekaan. Kita tetap baca dari Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji nama Tuhan. Nah, inilah kemerdekaan yang kita dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kemerdekaan ini bukan kemerdekaan sembarangan, di mana kita boleh hidup semau kita sendiri, no. Tetapi kemerdekaan yang kita dapat dari Tuhan Yesus adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan yang bertanggung jawab dalam pengertian kemerdekaan yang kita jalani di dalam koridor rambu-rambu firman Tuhan. Ya, nah inilah kemerdekaan yang kita peroleh. Puji nama Tuhan. Ya, nah, yang penting dan perlu adalah kemerdekaan ini harus kita isi. Ya, harus diisi. Tidak bisa dibiarkan kosong. Setelah merdeka, lalu apa? Lalu bagaimana? Kemerdekaan itu harus diisi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, mengapa harus diisi? Nah, kita membaca sebuah ayat yang sudah sangat kita kenal. Aduh. Iya. Wah, ayatnya hilang. Sabar sebentar. Oke. Harus diisi. Kita ingat ya, apa yang firman Tuhan pernah katakan. Haleluya. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26. Dia mengatakan ya, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, setan yang sudah diusir keluar, meninggalkan tempatnya, dia akan kembali lagi. Saya bacakan ayatnya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi setelah dimerdekakan dari dosa kosong. Tidak ada yang diisikan ke dalamnya. Akibatnya roh jahat kembali lagi. Menguasai, memperhamba hidupnya. Ya, nah karena itu kemerdekaan perlu diisi. Nah, untuk bisa mengisi kemerdekaan ini perlu persatuan di antara kita. Haleluya. Nah, persatuan yang diikat dengan tali kasih Kristus. Bukan sekedar persatuan, tapi ada ikatan tali kasih Kristus. Persatuan inilah yang memungkinkan kita mengisi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebab itu Rasul Paulus berkata, Kolose 2 ayat 2 mengatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Bersatu dalam kasih. Hanya kasih yang bisa mempersatukan. Di luar itu tidak mungkin. Puji nama Tuhan. Sebab itu Paulus menambahkan dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mengapa persatuan perlu kasih? Sebab kasih itu yang mengikat seorang dengan yang lain. Seorang dengan yang lain diikat oleh kasih. Tanpa kasih tidak ada ikatan. Persatuan itu rapuh, mudah pecah, mudah hancur oleh sedikit saja masalah. Habis. Ya. Nah, Paulus berkata dengan tegas bahwa kasih sangat penting. Namun jangan lupa bahwa di dalam kasih ada satu faktor. Ada satu faktor yang sering dilupakan. Apa? Di dalam kasih ada faktor korban. Ini yang sering dilupakan. Di dalam kasih ada satu faktor, yaitu korban. Haleluya. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Jadi persatuan yang diikat oleh kasih menunjukkan bahwa setiap orang di dalam persatuan itu masing-masing rela dan mau berkorban. Jadi tidak ada faktor mementingkan diri sendiri di sini. Korban. Haleluya. Hanya dengan persatuan yang diikat dengan kasih, maka kita akan bisa mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Nah, perhatikan, mengisi kemerdekaan. Kata mengisi adalah kata kerja. Jadi kita harus berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, bertindak untuk bisa mengisi kemerdekaan itu. Tidak bisa diam aja. Harus ada tindakan, harus ada usaha yang kita lakukan. Sebab mengisi adalah kata kerja yang memerlukan tindakan kerja kita. Puji nama Tuhan. Tanpa bekerja tidak ada yang bisa kita isi ke dalam kemerdekaan yang sudah kita dapatkan. Puji nama Tuhan. Perhatikan, Indonesia merdeka. Bukan terus setelah merdeka diam-diam. Tidak kerja apa-apa. Tidak. Setelah merdeka kerja keras. Mengisi kemerdekaan. Membangun negara. Itu pun dalam hidup kita. Harus begitu. Harus ada tindakan. Ya. Tanpa tindakan mustahil
hanya dengan berpangku tangan takkan mungkin bisa mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita melihat. Haleluya. Jangan lupa ya bahwa mengisi kemerdekaan harus dengan tin yang nyata. Puji nama Tuhan. Nah, kita melihat dengan apa? Bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga apa? Kita menjadi anak Tuhan yang berguna bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, satu contoh yang teramat sangat indah, yaitu tentang apa yang terjadi dengan jemaat yang mula-mula. Kita baca dalam Kisah 2 ayat 42. Kisah 2:42 berbunyi demikian. Mereka ini jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji nama Tuhan. Ini teladan dari jemaat mula-mula. Nah, itu pun yang menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita harus mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Yang pertama. Haleluya. Yang pertama. Ya, kita melihat yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Haleluya, luar biasa ini. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kita melihat pengajaran rasul di sini adalah firman Tuhan. Jadi artinya kita harus isi kemerdekaan kita. Isi hidup kita ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Nah, yang penting adalah mengisinya itu harus dikatakan tadi dalam firman Tuhan yang kita baca, dengan tekun. Tekun. Bukan asal-asalan. Bukan kalau aku senang, aku isi hidupku dengan firman Tuhan, dengan membaca, merenungkan dan lain-lain. Tidak. Tekun itu berarti terus menerus, berkesinambungan. Isi hidup kita terus. Terus dengan firman Tuhan. Isi. Kita jadi kuat. Rohani tumbuh. Iman tumbuh. Puji nama Tuhan. Ini penting. Ya, karena banyak orang malas kalau suruh baca firman. Kalau baca yang lain mau. Tapi baca firman boten. Tidak. Sayang. Haleluya. Firman Tuhan itu kebenaran. Karena itu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan berarti mengisi hidup kita dengan kebenaran. Sehingga kita bisa bertindak, berbuat yang benar, berkata yang benar. Puji nama Tuhan. Yang kedua, di sini dikatakan mereka bertekun di dalam
Sekutuan. Mereka bertekun di dalam persekutuan. Senang bersekutu satu sama lain. Fellowship. Ya. Mereka senang sekali. Dan mereka melakukannya dengan tekun. Sungguh-sungguh tidak pernah mau absen dalam persekutuan. Erat bersatu di sini. Diisi. Dengan persekutuan. Haleluya. Artinya apa? Bisa hidup dalam damai sejahtera dengan setiap orang. Haleluya. Puji Tuhan, ini persekutuan. Ya, Tuhan ingin kita, kalau kita punya roh yang sama, kita akan mampu bersekutu dengan baik. Satu dengan yang lain. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, jangan meninggalkan persekutuan. Harus selalu bersekutu satu dengan yang lain. Jangan tinggalkan. Haleluya. Sebab apa? Dengan bersekutu satu sama lain, kita bisa saling menguatkan, saling menopang. Haleluya. Saling menasehati, saling menegur. Puji nama Tuhan. Haleluya. Banyak manfaat dari persekutuan. Dan itu harus isi dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Hidup dalam persekutuan. Haleluya. Ini loh yang Tuhan mau. Yang ketiga, di sini dikatakan tekun dalam memecahkan roti. Ini bicara dalam masa kita sekarang, perjamuan kudus atau perjamuan suci. Mereka tekun mengikuti itu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bisa mengikuti perjamuan kudus, perjamuan suci. Kita harus dalam keadaan yang layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Ini berarti apa? Haleluya. Jemaat Tuhan mula-mula tekun menjaga hidup mereka benar dan kudus. Benar dan kudus. Ini pun harus ada di dalam hidup kita. Sebagai orang yang dimerdekakan. Ditebus dengan harga yang sangat mahal. Darah Tuhan Yesus. Kita harus tekun menjaga hidup kita dalam kebenaran. Menjaga hidup kita dalam kekudusan. Haleluya. Kalau tiba pada kata kebenaran atau benar dan kudus atau kekudusan, orang lalu bertanya, apa bisa hidup benar? Apa bisa hidup kudus dalam dunia yang kayak begini? Jawabannya simple dan sederhana. Mau atau tidak? Itu saja. Mau hidup benar? Mau hidup kudus? Kalau jawabannya ya, pasti bisa. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Kita mampu menjaga hidup dalam kebenaran dan kekudusan selama kita berada dalam dunia ini. Simple. Yang penting adalah, ayo punyailah kemauan
untuk hidup benar dan kudus. Merdeka berarti hidup dalam kebenaran. Merdeka berarti hidup dalam kekudusan. Itulah kemerdekaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, yang berikutnya yang keempat, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Mereka tekun berdoa. Tekun berdoa. Bukan berdoa asal-asalan, tapi tekun. Itu berarti sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ibaratnya mereka seperti berkata, tiada hari tanpa doa. Terus doa tekun. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, jangan jemu berdoa. Tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa dan tidak berkeputusan. Itu firman Tuhan. Jadi doa itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Kemerdekaan yang kita terima harus membuat kita menjadi orang yang suka berdoa. Puji nama Tuhan, itulah artinya mengisi kemerdekaan. Jadi orang yang suka berdoa. Bukan lalu jadi malas. Haleluya. Saya tidak pernah lupa. Sejak saya masih remaja atau kanak-kanak, saya lupa tepatnya. Saya selalu ingat perkataan seorang hamba Tuhan. Doa itu sama dengan napas. Manusia bernafas supaya dia hidup. Manusia juga perlu berdoa supaya dia hidup. Kalau satunya hidup jasmani, satunya hidup rohani. Orang yang tidak pernah berdoa, rohaninya tidak hidup. Karena tidak bernafas. Ini saya ingat terus sampai sekarang dan tidak pernah saya lupakan. Karena itu jemaat mula-mula mempraktekkan ini. Tekun berdoa. Tekun berdoa. Sungguh-sungguh. Biarlah ini menjadi praktek di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang Kristen anak Tuhan yang suka berdoa. Haleluya. Berdoa berarti kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Tekun berdoa berarti hubungan kita dengan Tuhan terus berlangsung dan tidak terputus. Penting sekali memperhatikan hal ini. Memang tidak mudah, tapi tergantung kemauan kita. Mengisi berarti usaha, kerja, tindakan. Haleluya. Nah, inilah apa yang harus kita isi di dalam hati kita, hidup kita yang sudah dimerdekakan. Puji nama Tuhan. Secara pribadi, dalam kelompok, ayo kita saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling mengisi satu dengan yang lain. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan boleh dibesarkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Sebab itu, jangan bersenang-senang dulu. Aku sudah merdeka. Nanti dulu. Pertanyaannya adalah, sudahkah kau isi kemerdekaan yang sudah kau dapatkan itu? Kalau belum, isi sekarang. Jangan sampai tidak diisi. Masih ada waktu. Haleluya. Lakukan. Isi seperti apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Tekun.
dalam firman. Haleluya. Tekun bersekutu satu sama lain. Tekun mempertahankan, menjaga hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Yang keempat, tekun berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sehingga kemerdekaan yang kita terima adalah kemerdekaan yang berarti, berguna bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat jemaat mula-mula jadi saksi. Nama Tuhan boleh dibesarkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan. Kembali Engkau mengajar kami. Supaya kemerdekaan yang kami peroleh tidak menjadi sia-sia. Tetapi kami boleh isi. Sebagaimana dilakukan oleh jemaat mula-mula. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Supaya kami tidak melupakan firman-Mu. Tetapi kami boleh selalu mengingat firman-Mu. Dan menjadikan firman-Mu pegangan dan pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami yakin firman-Mu sudah memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah online ini. Haleluya. Berkati mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan dari sorga. Jadikan mereka saksi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu atas kami sekalian. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan mengatakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
dalam langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu Tuhan, sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu Tuhan, haleluya, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Roti dan air anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk ikut dalam pesta rohani ini, karena Tuhan sendirilah tuan rumahnya. Inilah penetapan perjamuan suci. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pengorbanan Kristus di atas salib. Karena inilah lambang tubuh dan darah Kristus yang telah diberikan bagi penyelamatan kami semua. Bapa, Engkau mengundang kami dari semua bangsa, bahasa, dari semua latar belakang, dan kami dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus Kristus. Layakkan kami untuk menerima berkat rohani yang luar biasa ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, silakan mengambil roti dan mengangkatnya, dan silakan nanti bila setuju menjawab dengan amin. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, roti yang telah kita pecah-pecahkan, bukankah ini bagian dari tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan dengan mengucap syukur, dengan iman. Marilah kita menyambut berkat rohani ini. Marilah sekarang kita mengangkat cawan, dan bila nanti setuju, silakan menjawab dengan amin. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, cawan yang atasnya kita ucapkan syukur, bukankah ini bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Yang mengucap syukur boleh diungkapkan dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas berkat rohani yang telah kami terima. Melalui tubuh dan darah Kristus, Tuhan telah memberikan kami keselamatan dan hidup yang kekal. Karena itu ya Bapa, inilah komitmen kami semua. Seperti Tuhan Yesus setia sampai titik darah terakhir, kami pun menyampaikan tekad kami untuk mengiring Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, mulai saat ini sampai Tuhan memanggil kami kembali. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau rekening BRI di nomor 03440001356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19,
kami tetap menghimbau kepada setiap warga Jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama kita mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menutup ibadah ini dengan doa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa pada hari ini Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Puji-pujian telah kami panjatkan, doa kami naikkan, dan kami telah mempersiapkan persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk warta sabda yang telah kami dengar, bahwa Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada kami. Tuhan membebaskan kami dari belenggu dosa, dari rantai si jahat. Kami dibebaskan ya Bapa, sehingga kami boleh mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, karena Engkau telah membebaskan kami. Bapa, berkatilah agar firman-Mu ini menjadikan kekuatan bagi kami, agar tersimpan dengan baik dalam hati kami, dan kami boleh melaksanakannya. Dan berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Daniel Hinaria, baik sebagai pribadi dalam keluarga, begitu juga sebagai gembala dari GBT Immanuel di Surabaya, dan juga dalam tugasnya sebagai pengurus Sinode GBT. Bapa, berkatilah semua hamba-hamba Tuhan yang ikut melayani hari ini, dan khususnya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Karena pada tanggal 17 Agustus ini Tuhan telah memimpin bangsa dan negara kami. Saat ini kami mendoakan khusus ya Bapa, agar kami boleh bersama-sama mensyukuri berkat kemerdekaan yang Tuhan telah berikan, dan kami dapat bersama-sama dengan pemerintah mengisi kemerdekaan ini. Bapak tolong agar Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakil, seluruh menteri di kabinet, begitu juga jajaran di legislatif dan yudikatif yang bertugas di pusat tingkat 1 maupun daerah, termasuk Kota Malang dan sekitarnya. Kiranya ya Bapa, bersama-sama dengan Polri dan TNI, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, rohaniwan, tenaga medis, kami semua boleh bergandengan tangan, khususnya menghadapi, menanggulangi pandemi yang sedang berkepanjangan ini. Bapa, kami juga mendoakan untuk nama-nama yang telah ditayangkan. Mereka yang sakit di rumah maupun yang di rumah sakit, yang terpapar, kiranya Tuhan tolong. Begitu juga mereka yang terdampak langsung tidak langsung, baik di bidang ekonomi, pekerjaan, studi. Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan. Juga bagi mereka yang lanjut usia, yang memerlukan penghiburan dan lawatan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah sepanjang minggu dalam aktivitas selalu mengingat bahwa Tuhanlah yang telah memberikan kemerdekaan, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.